harus paham porsi mana yang harus didahulukan. Pasti yang wajib. Betul. Lalu yang wajibnya ini mungkin akan bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Maka pilih mana yang paling wajib. Jadi penolakan tersebut akan mendatangkan kemurkaan Allah. Juga seluruh malaikat akan melaknat perempuan tersebut sampai mendapatkan maaf daripada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abangku? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Damang. Sunda, saya kagak ngerti kebetulan, Masya Allah. Biasa. Iya. Nggak Inggris. Gimana Bang Abi? Masya Allah, alhamdulillah nih. Alhamdulillah sehat, Udah bisa bergabung lagi nih bersama kita nih. Alhamdulillah ini. Ini dari rumah atau dari luar tempat kerja? Dari rumah langsung sini mundur demi al-islahiyah ini. Masya Allah. Biasa. Pengen ikutan terus ngobras Bang Abi karena isinya insya Allah tetap terarah. Betul. Alhamdulillah menambah wawasan. Nah, segmen kemarin Bang Abi kita udah bahas masalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami nih. Iya. Sekarang kita bahas lagi tentang hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri Bang Abi. Sebaliknya. Ya, jangan istri mulu yang minta hak ke kita. Istri juga harus tahu nih hak-hak suami nih. Betul. Bukan begitu Bang? Benar. Jangan taunya mana kan ya. Oke, disimak terus buat teman-teman semuanya, pasang terus lebar-lebarnya biar tidak gagal paham. Mungkin bisa dimulai obrolan kita kali ini Bang, terkait hak suami pada istri. Silakan. Jadi sebagaimana istri mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh suaminya, maka suami pun sama Bang Abi, Bang Amar, mempunyai hak yang menjadi kewajiban harus dipenuhi oleh istrinya. Ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, serta keterangan-keterangan ulama banyak sekali yang menyatakan itu. Cuman kita tidak bahas karena ranahnya itu di majelis taklim ya. Betul. Panjang lebar. Jadi secara general saja, saya teringat akan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Syekh Nawawi di dalam kitabnya Uqudul Ujain. Baginda Nabi mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila istri sholat 5 waktu di dalam waktunya, wa shamat syahroha, kemudian melaksanakan puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya dari yang diharamkan oleh Allah, wa ata'at zaujaha, ini dia garis bawahi, dan patuh nurut kepada suaminya, fi ghairil maksiyah, asalkan bukan maksiat kepada Allah. Jadi baik itu dari hal yang wajib seperti suami memerintahkan sholat ataupun perkara-perkara sunnah, atau bahkan perkara-perkara jaiz seperti suami memerintahkan untuk dibuatkan kopi, dibikinin sarapan, kemudian istrinya nurut, maka reward ataupun pahala yang akan didapatkan oleh istri tersebut, lanjutan hadis tersebut, kilalaha, nanti di hari kiamat malaikat akan berkata kepada perempuan tersebut, udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Wahai istri, wahai perempuan yang suaminya ridho, silakan masuk surga dari pintu manapun yang kau mau. Masya Allah. Sedangkan kita tahu surga pintunya ada 8. Dipersilakan untuk memilih dari pintu manapun yang si perempuan tersebut mau. Ini adalah anugerah besar yang diberikan Allah kepada seorang istri yang memenuhi kewajibannya kepada Allah dan juga kepada suaminya. Jadi orientasinya seperti itu. Berarti keterangan surga istri terdapat di suami, itu betul Pak Ustadz ya? Ada hadis Nabi lagi di kitab Uqudul Ujain juga, baginda Nabi mengatakan, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Perempuan mana saja, istri mana saja yang meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridho kepadanya. Dalam keadaan suaminya ridho, senang kepadanya karena hak-hak Allah dipenuhi dan hak-hak suaminya pun dipenuhi, maka dakhalatil jannah, istri tersebut akan masuk surga. Tinggal pilih dah pintu mana yang mau dimasukin itu ya. Artinya, orientasinya, kalau seorang perempuan sudah menyandang status istri dari suaminya, maka manusia yang paling besar haknya bagi seorang istri adalah suaminya. Bahkan orang tuanya pun kalah.
Artinya apabila kontradiktif, ada dua perintah, satu perintah orang tuanya, satu perintah suaminya, maka wajiblah istri ini mendahulukan perintah suaminya. Suaminya dahulu ya. Ya pernah dengar kisah tentang hadis Nabi tentang perempuan yang dipesan oleh suaminya untuk tidak keluar rumah. Oh, belum pernah dengar. Coba mungkin bisa Jadi, dijelaskan di sini, Bang. Hadisnya panjang ya, secara singkat Singkat, saja. oke. Di zaman Kangjeng Nabi ada perempuan yang Hmm. ditinggal oleh suaminya, tapi suaminya sebelum pergi berpesan Oke. untuk tidak keluar rumah. Ya. Lalu setelah suaminya pergi, Hmm. orang tua ataupun utusan keluarga dari orang tua si perempuan ini datang mengatakan bapaknya sedang sakit, Hmm. ingin dijenguk, tapi perempuan tersebut berkata, suami saya tidak memberi izin, saya tidak bisa keluar. Pulanglah utusan keluarganya. Beberapa hari kemudian datang lagi mengabarkan bapaknya telah meninggal dunia. Tetap si istri ini, si perempuan ini tidak mau keluar dari rumahnya dengan alasan suaminya tidak memberi izin. Ini kan kalau secara norma adat disebutnya kayaknya jodar kalau bahasa kampung ya. Bahkan mungkin orang awam mengatakan, wah ini anak durhaka. Padahal tidak. Iya. Ini kasus ini kemudian dilaporkan kepada Kangjeng Nabi. Lalu apa kata Kangjeng Nabi? Bahwasanya bapak dari si perempuan ini dosanya telah diampuni oleh Gusti Allah sebab patuhnya anaknya sebagai istri atas perintah suaminya untuk tidak keluar rumah tanpa izinnya. Oke, seperti Jadi berkah dari patuhnya istri, orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, pasti kan kalau kita lihat dari kisah itu tanggapan masyarakat ya kalau misalkan ada di kehidupan sekarang, Ya. pasti penuh dengan cemoohan, apalagi dari tetangga seperti orang tua meninggal bukannya datang gitu kan. Ya, cuma begini, kadang-kadang kita salah kaprah dalam berpikirnya. Kalau begitu, laki-laki begitu diagungkan sekali, perempuan tidak. Oh, pada tidak seperti itu. Pasti berpikirnya seperti itu pasti. Ya, karena gini, Hmm. ada hadis lain Hmm. yang berbunyi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, secara etimologi, makna hadis ini adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya, surga bagi anak ada di bawah keridhaan ibunya. Hmm. Nah, anaknya di sini adalah anak laki-laki atau anak perempuan yang belum menikah. Dan anak laki-laki, walaupun dia sudah menikah, sampai kapanpun ketika ibunya masih ada, masih hidup, maka harus mendapatkan ridho dari ibunya. Jadi apabila ibunya tidak ridho kepada si anak tersebut, disebabkan anaknya durhaka, maka terhalang bagi anak tersebut untuk masuk kepada surga. Ini kan kita tahu, ibu ini notabene perempuan. Benar. Jadi tidak agama ini tidak mementingkan hanya laki-laki saja. Benar. Suami ini notabene laki-laki. Jadi anak perempuan ini ketika belum menikah maka tetap orang tuanya nomor satu. Tapi ketika sudah menikah maka hak manusia yang paling harus dia junjung tinggi dahulukan daripada yang lain adalah suaminya. Pindahlah dari orang tua ke suami. Benar seperti itu Bang Abi, seperti itu. Lalu bagaimana dengan ketika suami yang ingin melakukan hubungan, tiba-tiba sang istri menolak dengan dasar biasanya Bang Abi Iya. ribut capek nih ya kan. Habis ini, habis itu, Nah. capek. Apakah kita sebagai suami harus ya tetap diam gitu kan dengan perasaan yang ya udahlah kesel gitu, atau memang seperti apa harusnya nih posisi kita, dan bagaimana hukumnya si istri menolak itu? Jadi penolakan tersebut akan mendatangkan kemurkaan Allah. Juga seluruh malaikat akan melaknat perempuan tersebut sampai mendapatkan maaf daripada suaminya. Sampai segitu dalamnya. Sampai berarti? segitunya. Cuman mungkin harus kita jelaskan agar tidak timbul salah pemahaman. Oke. Jadi gini, perempuan itu atau istri itu harus paham porsi mana yang harus didahulukan. Pasti yang wajib. Betul. Lalu yang wajibnya ini mungkin akan bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Maka pilih mana yang paling wajib. Nah, kita tahu istri ini ketika sudah menjadi istri, menyandang predikat sebagai istri, maka yang paling wajib dia lakukan adalah melayani suaminya. Melayani suaminya. Jelas. Urusan lain seperti istrinya mencari nafkah, itu tidak wajib karena mencari nafkah bagian dari kewajiban suami. Betul. Atau mengurus rumah tangganya sekalipun, itu adalah bagian dari kewajiban suami. Cuman konotasinya gini Bang Ahmad, Oke. bukan berarti suaminya yang harus
ya nyuci dan lain sebagainya. Walaupun bisa saja seperti itu. Oh iya. Cuman suami berkewajiban memberikan apa kalau sekarang pembantu rumah tangga ya, asisten rumah tangga atau dulu bujang lah namanya, untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Masak, nyuci, ngepel, nyapu, bahkan mengurus anaknya sekalipun. Jadi istri mah hanya untuk memenuhi ataupun nurut kepada suaminya saja. Berarti hanya cuma sebatas ya perkara itu saja ya. Nah, hasrat biologi itu yang tegas ya. Iya, bukan itu juga. Iya, cuman yang terbesar di situ artinya dalam keterangan lain bahkan apabila sedang ada di pundak onta, sedang naik onta, zaman dulu ya onta lah kendaraannya, suaminya lagi mau, lagi kepengen gitu, maka wajib istrinya nurut. Cuman ya tidak di atas pundak onta juga, gitu. Artinya gini, dalam kondisi capek dan lain sebagainya pun istri wajib melayani suami. Cuma konteksnya di sini bukan berarti kita perempuan ini benar-benar harus begini-begini. Enggak, lagi-lagi seperti itu. Maka suami pun harusnya bijak. Berarti harus paham juga kondisi si istri, berarti si suami. Ya gini Bang Abi, Bang Amar ya. Sekarang yang bukan kewajiban istri dikerjakan oleh istri. Betul. Istri masak, istri ngurus anak, istri ngepel, nyapu. Seluruh kegiatan dari rumah tangga biasanya dikerjakan oleh istri kita. Maka kita sebagai suami pun harus ada toleransi. Berarti memang harus saling mengerti. Intinya dalam berumah tangga itu juga penting saling mengerti. Iya, jadi istri pun berhak menggugat kita. Ini bukan pekerjaan saya. Jadi kalau suami pulang kerja kemudian rumahnya masih berantakan dan sebagainya, kemudian marah, ini salah tempat. Ini salah tempat. Sama seperti ketika istri diminta untuk melakukan hubungan suami istri, lalu kemudian istrinya menolak, itu pun salah tempat. Jadi harus nurut, istri dengan suami harus nurut, begitupun sama. Suami pun sama, tidak menuntut untuk rumah tangga tersebut bersih, nyuci, dan lain sebagainya, karena itu bukan kewajiban daripada istrinya. Gitu. Masya Allah. Begitu Bang Adi. Berarti komunikasi juga benar-benar penting. Ya, saling mengerti, intinya saling mengerti ya kita satu sama lain ya, biar nggak saling menuntut hak. Benar seperti itu. Biar sama-sama ya udah, kalau memang capek, alangkah baiknya mungkin kita lebih menahan diri dulu. Seperti itu. Ya, biarkan dia istirahat dulu, baru besok lanjut lagi. Kalau masih, nah itu baru lain lagi ceritanya. Nah ini pernah dengar juga Ustadz ya, maaf ya, pernah ada temen juga cerita masalah mahar atau mas kawin ya. Apakah itu boleh suami pakai apa tidak gitu? Hukumnya seperti apa juga? Dulu, ini ceritanya teman atau pribadi Bang? Itu yang perlu kita bertanya. Yang kita khawatir kan ini hanya kiasan doang. Hanya mewakili. Oke, tapi pertanyaannya bagus Bang. Cuma buat pelajaran untuk yang teman-teman juga yang di luar ya yang nonton ini, ini sebagai nambah wawasan kita lah masalah mahar atau mas kawin ini, apakah boleh nggak dipakai sama si suami gitu kan? Sebenarnya ini mal mas'ulu alam minas sa'il ini yang bertanya lebih tahu sebenarnya jawabannya. Cuman ini lagi nyari pembelaan aja sebenarnya. Memperkuat. Jadi mengulas masalah mahar ya. Mahar itu ketika sudah diserahkan oleh suami kepada istrinya itu mutlak punya istri. Makanya yang pertama sebelum kita jawab ke pertanyaan itu, kita sebagai suami, bagi laki-laki hendaklah memberikan yang layak bagi istri. Jadi jangan memaharkan istri 100.000 ala kadar ya. Seperangkat alat sholat, walaupun sah saja ya. Kita kalau nguji sah, karena mutamawal itu berharga. Bahkan dengan kerupuk kaleng saja yang 2.000 rupiah itu bisa sah, karena mutamawal asal belum alot ya. Kalau udah alot nggak bisa dijual. Sama kalau nggak punya malu. Dan di kita ada bahasa terbagi, ada bawaan, ada mahar. Biasanya kalau bawaan ini seserahan ini diambilnya oleh pihak mertua atau orang tua dari si perempuan. Nah kalau mahar ini diambil oleh istri kita. Maka alangkah baiknya sekalipun memang khairun nisa aisaruha mahron. Sebaik-baiknya perempuan itu yang paling mudah untuk diberikan maharnya. Tapi kita lihat baginda Nabi, para sahabat ketika menikah memaharkan istri-istrinya itu dengan mahar yang layak. Makanya nanti ada bahasa mahar misil, cuma kita tidak bahas ya karena panjang pembahasannya. Nah contoh kita maharkan istri kita 20 gram, 50 gram, maka itu mutlak punya istri. Lalu pada prakteknya ketika kehidupan rumah tangga berjalan, kita kemudian butuh modal untuk usaha,
dan lain sebagainya. Lalu kita berbicara kepada istri untuk memakai mahar tersebut. Apa hukumnya? Ya. Maka kembali kepada keterangan-keterangan fikih, akadnya apa? Kalau memang akadnya hutang piutang, wajib dia mengembalikan ataupun membayarnya. Contoh, kata suaminya, Neng, abang pakai dulu ya. Abang hutang dulu mahar mas kawin itu yang 20 gram. Oh iya bang, nggak apa-apa. Cuman balikin ya. Maka jatuh hutang. Oke. Tapi kalau memang ada bahasa begini dari istrinya, abang pakai ngomong hutang-hutang segala sama istri. Itu yang diharapkan. Gitu. Hati-hati. Itu yang diharapkan. Sampai akhirnya istri ngomong begini, udah nggak usah dibalikin, Neng ridho, abang mau pakai untuk usaha juga, nanti hasilnya buat menafkahi kami, istri dan juga anak-anak abang. Jadi udah pakai aja nggak apa-apa. Maka kembali ar-ridho umul ahkam. Karena itu akadnya menjadi hibah atau sodako, maka tidak wajib memulangkan. Jadi tergantung akad di awalnya apa. Ya, memang seperti itu banyak ya. Mas kawin biasanya kembalinya itu suami juga yang pakai. Itu ya. Luar biasa sekali obrolan pada malam hari ini terkait apa namanya tadi hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Ya. Semoga kita semua bisa menambah wawasan buat kita semua nih Bang, khususnya buat pribadi saya gitu kan. Kita buat teman-teman ngobrol lain. Tapi sebelum kita tutup ya, ada sedikit kisah dari Sayyidina Umar ya. Oke. Ketika ada sahabat yang mau bertanya ataupun curhat tentang masalah istrinya yang begitu galak dan sering memarahinya, di zaman Khalifah Sayyidina Umar menjabat sebagai Khalifah. Jadi ingin melaporkan kasus ini kepada Sayyidina Umar. Nah kemudian ketika sampai di depan pintu Sayyidina Umar, rumah Sayyidina Umar, malah mendengar Sayyidina Umar sedang dimarahi oleh istrinya. Waduh. Malah kebalik. Mau mengadu tapi waduh. Akhirnya di dalam hati si sahabat tersebut, idza kana hadza halu amiril mukminin, hala amiril mukminin, kalau ini Amirul Mukminin saja diperlakukan seperti ini, bagaimana saya? Aduh salah curhat saya ini. Nggak jadilah. Akhirnya ketika balik badan terdengar suara sandalnya. Oleh Sayyidina Umar ditanya, man bilbab siapa itu? Akhirnya karena kegep lah begitu. Adilah akhirnya kemudian curhat. Cuman sebelum curhat, si sahabat tersebut berkata seperti ini. Tadinya saya mau cerita begini Sayyidina Umar. Cuman itu pun terjadi kepada Sayyidina Umar. Dimarahi oleh istri. Jadi saya bagaimana curhat. Sedangkan Sayyidina Umar mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Tapi apa jawaban bijak Sayyidina Umar? Kita tahu Sayyidina Umar ini galak, garang sekali. Luar biasa. Gasnya luar biasa. Bahkan musuh-musuh itu, kafir-kafir Quraisy takut dengan Sayyidina Umar ini. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Umar ini bisa melawan 20 orang sekaligus. Betul. Tapi kenapa diam ketika dimarahi oleh istrinya? Apa kata Sayyidina Umar? Annaha tabbakhatun li tu'amika. Perhatikan ini kepada sahabat yang bertanya. Istrimu memasak makanan yang kamu makan. Gossalatun li thiyabika, mencuci pakaianmu. Kemudian menyusui anakmu dan mengurus rumah tangga. Padahal itu bukan kewajibannya. Maka aku yang merasa itu bukan kewajiban istriku, lalu kemudian istriku laksanakan, maka aku pun bertoleransi. Sabar sedikitlah. Nah ini poin-poin penting yang harus kita dapatkan dari kisah ini. Kita pun sebagai suami jangan hanya mengedepankan meminta hak-hak saja. Betul. Jadi istri itu seolah-olah harus memenuhi hak suami saja, tapi kita pun harus memenuhi hak istri juga. Luar biasa. Dan juga memenuhi kewajiban kita sebagai suami kepada istri kita agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan rumah tangga itu, pernikahan itu tidak hanya di dunia, tujuannya harus nepi karena surga, cek Sunda nama, harus sampai ke surganya Allah. Karena secantik-cantiknya perempuan nanti adalah istri kita yang mendampingin kita masuk surga. Karenanya kita berdoa mudah-mudahan kita dan istri kita dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya Allah. Dijadikan sebagai penghuni surganya Allah, bertetangga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu saja pada episode kali ini Bang Amar. Aduh, luar biasa sekali. Masya Allah, penjelasan begitu luar biasa. Terima kasihlah kepada sang istri ya yang telah mengerjakan kewajiban kita. Makanya Bang Abe jangan marah-marah terus. Lihat Sayyidina Umar begitu garangnya tapi begitu sangat luar biasa dalam menghargai istrinya. Ya.
Mungkin dari penjelasan dan dibalik kisah-kisah yang sudah diuraikan oleh abang santri kita cukup luar biasa dan semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Mungkin untuk closing ini saya pinjam closingnya Persia abang dulu. Saya izin dulu sebentar Ya, punya closing. boleh silakan. Kita tutup acara ngobras ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Bang Abi terima kasih banyak. Alhamdulillah.